الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran datang kepadamu, maka tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan umur panjang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas kebenaran sampai akhir hayat kehidupan kita kelak hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120, sikap umat Islam menghadapi akhir zaman ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah telah memperingatkan kepada umat Islam khususnya agar waspada dan hati-hati terhadap ancaman, gangguan, godaan yang semuanya akan merusak tatanan kehidupan kita, terutama dalam hal akidah. Hadirin kaum muslimin, apa sikap kita? Karena Allah telah memperingatkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan tinggal diam terhadap umat Islam, tidak akan tinggal diam kepadamu hatta tattabi'a millatahum,
Jadi milah di sana bukan hanya sekedar pindah agama, tetapi juga termasuk ide dan gagasan, cara pandang, cara berpikir, pakaian, pergaulan, akhlak dan tingkah laku. Beberapa bulan yang lewat kita telah peringatan kelahiran baginda Rasul sebagai uswah, contoh tauladan dalam Islam sudah sempurna. Oleh sebab itu sikap kita adalah tidak boleh mengikuti perilaku kaum Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sikap, perilaku, karakter dan seluruhnya, kalau semua itu bertentangan dengan syariat, aturan Allah, tidak boleh diikuti. Karena Rasul telah menyampaikan jauh-jauh hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanan man qablakum. Kalian nanti, kata Rasul, akan benar-benar mengikuti jejak langkah mereka, shibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal, wadira'an bidira'in, sehasta demi sehasta, hatta sehingga mereka itu masuk ke dalam lubang biawak atau lubang kadal, jurang, kamu juga akan mengikutinya, kata Rasul. La salaktumu. Tanya oleh sahabat, qala ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, apakah itu kaum Yahudi dan Nasrani? Qala, kata Rasul, faman, siapa lagi? Oleh sebab itu Islam harus punya prinsip. Dari seluruh bentuk aspek apa saja tidak boleh kita mengekor, apalagi kalau bertentangan dengan syariat. Kalau untuk keilmuan boleh, silakan ambil contoh, dan kita tidak boleh ketinggalan. Kalau sudah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, tidak boleh lagi. Maka umat Islam tidak boleh mengikuti kalau semuanya yang disampaikannya itu bertentangan dengan aturan Allah. Sikap. Yang kedua, tidak boleh mencampur adukkan, apalagi dalam agama. Toleransi boleh dan sangat penting. Islam jauh lebih hebat masalah toleransi. Jangankan orang hidup, orang yang sudah meninggal pun, sudah wafat dia, masih dihormati. Tak kala Rasul sedang duduk dengan sahabat, lewat jenazah dibawa, Rasulullah berdiri, sahabat juga ikut berdiri. Nyampai di ujung, Rasulullah duduk, sahabat pun ikut duduk. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri? Menghormati itu jenazah. Bukankah yang dibawa lewat tadi itu jenazahnya orang Yahudi? Ya, kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Itu bilik ketek, bilik kadang tuh. Jadi tidak boleh mencampur adukan. Makanya Allah telah menyampaikan, wala talbisul haqq bil batil. Lam di sana larangan. Kaidah lam itu ada dua, nahiyah dan nafiyah. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak, dinul Islam, agama Islam, wal batil. Kalau seandainya ngaji, selawatan di gereja, itu campur aduk namanya itu. Toleransi, lihat dalam kamus, menghormati, menghargai, tidak mengganggu. Kalau dia ibadah, jangan diganggu. Kita jangan diganggu pula. Yang tidak boleh itu mencampur adukan.
Kalau sudah Islam, ya oke. Amalkan kafah. Kalau enggak, sana. Makanya Allah telah menyampaikan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah, kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Jelas, bahasanya jelas. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Campur aduk tidak boleh. Hitam putih iya enggak. Jadi jelas dalam Islam itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi dalam ibadah, baik dalam pakaian, dalam pergaulan, cara dan gaya hidup, tidak boleh. Kita Islam tapi kebarat-baratan, tidak benar itu. Tapi harus kafah Islam itu, menyeluruh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yaitunya umat Islam harus punya prinsip di dalam beragama. Apa prinsipnya? Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, contohnya surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang pengikut setia Rasul itu adalah satu, asyidda 'alal kufar, bersikap keras, berprinsip, teguh pendirian terhadap kekufuran, baik orangnya, nilai-nilainya, ajarannya, yang seluruhnya kalau itu kufur tidak boleh. Ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Tarahum ruk'an sujadah, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Kalau memang mengaku umat Islam, sujud, rukuk, solat. Kalau tidak benar itu, salah Islamnya. Jadi jelas, di dalam Islam itu sudah ada aturan, aturan Allah dan Rasul, bukan aturan kita. Ya batawna fadlan minallah ridwana, silakan cari karunia Allah, rezeki Allah yang telah dianugerahkan itu, tapi yang Allah redho. Ini saya lakukan Allah redho atau enggak? Ini saya buat Allah redho atau enggak? Kalau enggak, jangan. Jelas, prinsip. Kenapa? Semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.